Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan saya Ibnu Kaab dari MI Negeri 5 Sukoharjo. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja ya. Ya, kita harus tetap semangat, harus selalu bersyukur terhadap anugerah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga harus terus bersemangat untuk menggapai semua impian-impian kita. Meskipun sedang pembelajaran jarak jauh, tapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk selalu punya motivasi dan punya keinginan untuk selalu maju dan untuk selalu belajar. Oke, anak-anakku semua, anak-anakku kelas 3 dan semua anak-anakku yang ada di dunia internet. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu masih dengan di ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sekarang adalah pembelajaran kelima. Kemarin kita sudah mengetahui beberapa ciri-ciri makhluk hidup, yaitu kalau kita ngacu ke video kemarin ada 6: bernafas, tumbuh dan berkembang, butuh makan, peka terhadap perangsangan, berkembang biak, tumbuh, dan itu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya itu membutuhkan makan. Nah, kita sebagai manusia pada pertemuan sebelumnya sudah diulas bahwa salah satu yang menentukan akan kesehatan tubuh kita itu adalah pola makan dan rajin olahraga. Nah, pola makan itu juga harus didukung dengan makanan yang sehat. Oke, bisa dilihat pada gambar ini. Gambar apa itu? Ya, itu ada beberapa anak, tepatnya tiga anak, yang mulai dari gambar pertama mereka sedang bermain tanah. Kemudian mereka setelah capek bermain otomatis makan. Lah, yang berambut itu tidak lurus itu, atau kribo ya, atau keriting, itu ternyata langsung makan tanpa mencuci tangan. Nah, kemudian mereka makan, dan setelah makan ternyata yang tadi langsung makan itu otomatis langsung perutnya sakit atau sakit perut. Nah, kira-kira cerita seperti itulah yang bisa kita dapatkan dari gambar yang berserial ini ya, 1-4 itu. Jadi kira-kira ceritanya seperti itu. Bisa dipahami ya, kalau di sini ada perintah, buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang disediakan di halaman berikutnya. Nah, ini tugas pertama kalian. Kalian silahkan buat cerita mirip-mirip dengan yang diceritakan Pak Guru tadi ya, tapi dengan bahasa kalian, dengan kalimat kalian. Jangan lupa, jangan tanya ke orang tua. Kalian buat kalimat sendiri, kalian nulis sendiri, seperti itu. Kalian harus mandiri. Lebih baik ceritanya jelek, tapi itu karya kita, daripada bagus tapi itu karya orang tua kita ya. Oke. Nah, ini juga masih sama dengan sebelumnya. Jadi dalam makan dan minum itu kita harus mengikuti aturan. Aturan makan itu seperti ini ya. Jadi kita sebelum makan itu harus cuci tangan dulu sampai bersih. Kemudian kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, berterima kasih atas semua pemberiannya, dan kita makan. Kita lanjutkan. Nah, ini aturan sebelum makan, ini masih membahas sama seperti tadi ya. Jadi makhluk hidup itu kan tumbuh, otomatis butuh makanan dan minuman, seperti itu. Nah, dalam makanan dan minuman itu harus menimbang kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kebersihan makanan dan minuman itu akan memengaruhi pertumbuhan kita. Kalian bisa bandingkan ya, jika ada orang yang memiliki gaya hidup tidak sehat dan orang yang memiliki gaya hidup tidak sehat, itu biasanya pertumbuhan tubuh mereka itu akan berbeda, seperti itu. Nah, salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Jadi kalau kita punya makanan di rumah, punya minuman di rumah, itu harus kita tutup ya. Kalau kita buat teh, kita tutup, seperti itu. Kalau mau diminum, dibuka, setelah diminum tutup lagi, seperti itu. Pun juga dengan makanan yang lain. Jadi setelah selesai kita makan, kita harus menutup tempat makanan kita itu ya, dengan tudung saji atau sejenisnya yang jelas. Semua makanan dan minuman yang ada di rumah kita itu harus dalam keadaan tertutup jika tidak sedang dinikmati, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini masih tentang gambar sebelumnya.
Jadi kita disuruh melihat gambar seri yang pertama tadi, kemudian pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit. Nah ini pertanyaannya, kenapa salah satu dari teman Udin tadi itu sakit? Silahkan kalian tuliskan, ini tugas yang kedua. Itu ya, tadi disuruh bercerita, gambarnya. Kalau ini hanya bertanya kenapa teman Udin itu sakit, seperti itu. Kalau kita lanjutkan. Nah ini sudah. Nah selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Kita berdoa sebagai ungkapan rasa terima kasih kita terhadap karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan tentunya dalam mengkonsumsi makanan kita juga harus sesuai dengan proporsi kita. Jangan sampai seumuran kelas 3 semisal ya, jangan sampai makannya sampai 2 piring atau 3 piring, itu sudah berlebihan. Secukupnya saja, kalau dirasa sudah sedikit kenyang kita hentikan. Kecuali kalau di piringnya masih ada ya kita habiskan, itu beda lagi urusannya ya. Lah, berdoa dan lainnya itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu juga termasuk bentuk pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan dan berdoa sebelum dan sudah makan, itu berarti kita sudah mengamalkan sila yang pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang digambarkan dengan atau yang dilambangkan dengan bintang. Kita lanjutkan. Nah di sini kita diminta untuk menuliskan kebiasaan yang biasa kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Otomatis ini ya kita menceritakan apa yang kita lakukan sebelum makan ya, cuci tangan, terus barangkali membantu orang tua menyiapkan makan untuk makan bersama dan lain sebagainya, atau malah mungkin mencuci piring, membantu orang tua kita dan lain sebagainya. Tapi ini nggak usah nggak usah kalian kerjakan, cukup kira-kira kalian kalau mau menuliskan seperti apa coba kalian pikirkan, tapi ini nggak usah diselesaikan di buku tugas ya, dalam arti ini nggak usah dikerjakan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Lah tadi kita sudah tahu bahwa kalau kita ingin punya tubuh yang sehat, di samping sering berolahraga, kita juga harus menjaga pola makan, yang tentunya pola makannya itu juga disertai dengan makanan yang sehat. Jadi di samping pola makannya bagus, makanan dan minuman yang kita konsumsi juga harus sehat ya, higienis seperti itu. Lah, salah satu makanan yang sehat adalah susu sapi. Meskipun memang ada banyak susu ya, susu kambing juga bagus dan lain-lain. Ini salah satu yang contoh makanan sehat adalah susu sapi seperti itu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memproduksi susu sapi dalam jumlah yang besar, yang kemudian dikemas dalam bentuk kotak yang siap dikonsumsi ya. Jadi kalau kita pergi terus butuh susu, tinggal mampir, seperti kalau punya uang ya, kita tinggal mampir beli. Meskipun memang yang lebih baik kita bawa dari rumah seperti itu. Kita bawa dari rumah, kalau kita haus kita minum seperti itu. Kita kurangi jajan di jalan seperti itu ya. Kita lanjutkan. Lah, di sini ada tabel berupa hasil dari perusahaan-perusahaan dalam menghasilkan susu. Nah, ini ada perusahaan A yang dalam sebulan menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, C 4.800, D 3.250 dan E 2.200 kotak. Nah, dulu kita sudah mengetahui ya cara membaca dan mengurutkan angka-angka dari angka yang kecil dan angka yang besar seperti itu. Di sini ada tugas, ada pertanyaan, manakah perusahaan yang menghasilkan susu yang paling banyak dalam sebulan? Kemudian perusahaan mana yang menghasilkan susu paling sedikit dalam setiap bulan? Nah ini ya, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit? Ada 2 pertanyaan itu. Lah otomatis ketika kita ingin mengetahui jawaban kedua soal itu, kita harus mengurutkan angka yang tadi ya. Angka yang ini kita urutkan, yang terkecil mana terus sampai yang paling besar. Otomatis yang paling kecil itu adalah perusahaan yang paling sedikit dalam menghasilkan susu.
Sedangkan yang paling banyak, angka yang paling besar adalah perusahaan yang menghasilkan susu paling banyak, seperti itu ya. Lah di sini kemudian kita ulang dulu. Nah ini dijumlahkan ya, tapi ini ada contoh seperti ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Kalau kita cuma mengurutkan gampang ya, tapi kalau ada pertanyaan berapa jumlah yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D dalam sebulan, seperti itu. Nah ini otomatis kita harus membuat seperti ini. Perusahaan A menghasilkan 1.200, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak, seperti itu ya. Maka harus dijumlahkan dengan model seperti ini. Kita urutkan, kemudian dari angka 0 ini ya, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 5 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 1 ditambah 3 sama dengan 4, seperti itu. Otomatis 1.200 ditambah 3.250 hasilnya adalah 4.450. Nanti kalian coba angka-angka yang lain ya dengan di tabel-tabel ini, coba kalian buat A sama C berapa, B sama D berapa, A sama E berapa, seperti itu sebagai latihan kalian ya. Kemudian di sini ada lainnya, ada soal untuk kalian ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan B dan E? Berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan A dan E? Ada 3 soal ini. Kalian selesaikan dengan bentuk yang tadi ya, diurutkan A berapa, B berapa, dijumlahkan hasilnya berapa, B berapa, E berapa, dijumlahkan hasilnya berapa, seperti itu ya. Ini tugas yang ketiga. Oke anak-anakku, sudah selesai pertemuan kita pada pembelajaran kelima ini. Sekali lagi saya harap media video ini hanya sebagai alat bantu, hanya sebagai pendukung kalian dalam belajar. Yang utama atau yang lebih penting adalah sebenarnya kita belajar di rumah masing-masing, baik itu dengan mengacu pada buku, dengan mengacu pada banyak literatur atau perpustakaan ya. Kita punya buku apa itu yang kita pelajari. Sering-sering kita buka, sering-sering kita baca, agar kita betul-betul bisa mengetahui, bisa menguasai semua pelajaran yang ada di kelas. Paling tidak video ini sebagai alat bantu, sebagai sebagai kontribusi dari saya sebagai guru kalian untuk mendukung pembelajaran kalian. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan kita dengan melaksanakan protokol kesehatan, dengan memakai masker, dengan jaga jarak, dengan mengurangi bepergian. Atau insya Allah ada saatnya nanti kita akan bertemu di pertemuan tatap muka langsung di kelas ketika pandemi ini sudah selesai. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat ya, harus semangat terus. Kita bantu orang tua kita di rumah sambil tetap belajar, dan jangan lupa kita kurangi membeli hal-hal yang tidak kita perlukan, karena sekarang sedang sangat sulit sekali mencari uang ya. Oh ya, kemudian ketika kalian menonton video di YouTube atau lainnya, cari yang penting-penting saja, cari yang membantu kalian dalam belajar. Nah, setelah selesai, hentikan, jangan menonton hal-hal yang tidak perlu, karena di samping boros itu juga nanti akan membuat kalian mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.